Hai semua, assalamualaikum, selamat datang di channel Yulia Listiari. Di video kali ini aku mau bikin roti keset anget versi nugget kacang. Roti ini lagi hits banget dan viral di kota Lampung karena ini satu-satunya oleh-oleh khas Lampung. Tokonya selalu antri dan jam waktu bukanya cuma 5 jam. Mereka buat 700 piece per hari, itu langsung ludes dalam sehari. Banyak banget vlogger-vlogger yang recommended banget untuk nyobain roti keset anget ini. Nah, gimana, penasaran nggak tuh gimana cara bikinnya? Di video sebelumnya aku udah bikin roti keset anget versi keju dan coklat. Teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya, judulnya bongkar resep roti keset anget. Nah, pasti pada penasaran kan cara membuatnya bagaimana dengan versi homemade yang aku bikin? Yuk tonton videonya sampai akhir. Sebelum lanjut ke cara membuat, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Kalau udah, terima kasih banyak ya. Pertama, kita akan membuat roti sobeknya terlebih dahulu. Siapkan 150 ml susu full krim dingin, 4 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, 1 butir kuning telur. Kemudian ini kita aduk sampai gulanya larut dan tercampur rata. Setelah larut dan tercampur rata, masukkan tepung terigu 250 gram, tepung pro tinggi, 1/4 sendok teh garam. Kemudian adonannya akan kita mixer sampai setengah kalis. Setelah setengah kalis, masukkan 40 gram margarin. Kemudian ini kita mixer lagi sampai tekstur adonannya menjadi kalis dan elastis. Setelah kalis elastis, ini akan kita tes, ambil sedikit minyak di tangan, kemudian kita rentangkan adonannya seperti ini. Kalau dia tidak sobek, tandanya sudah kalis. Lalu adonannya kita rounding dan kita bulatkan seperti ini, kemudian lumuri dengan minyak goreng. Dan adonan ini akan kita diamkan selama 1 jam, tutup dengan plastik wrap atau kain bersih. Setelah 1 jam, buka plastik wrap dan akan kita buka. Ini sudah mengembang 2 kali lipat ya. Kempiskan adonan, kemudian akan kita pindahkan ke alas datar. Kempiskan adonan sampai tidak ada lagi udara yang masih terperangkap di dalam adonan. Kemudian ini akan kita bagi adonan menjadi 14-15 bagian. Kalau ditimbang satunya itu kira-kira 35 gram. Di sini akan aku timbang terlebih dahulu agar bentuknya itu sama rata. Atau teman-teman bisa dikira-kira aja ya, tapi di sini agar bentuknya sama rata, jadi lebih baik kita timbang ya. Kemudian adonannya ini akan kita rounding seperti ini sampai teksturnya halus, kemudian kita taruh di antrian yang pertama. Atau kalau teman-teman mau caranya cepat, kita gepeng-gepengkan seperti ini, buang gasnya sampai benar-benar tidak ada gasnya, dan kita cubit-cubit seperti ini, dan permukaan bawah, dan kita pindah bagian atas, kita rounding sampai teksturnya halus seperti ini. Setelah semuanya sudah selesai, ini akan kita diamkan sekitar 20 menit agar adonannya rileks. Setelah 20 menit adonannya sudah mengembang, kemudian kita ambil antrian yang pertama. Pipihkan adonan menggunakan tangan terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan rolling pin, kita gilas perlahan aja sampai dia memanjang seperti ini. Selagi menunggu, adonan yang lainnya akan kita tutup agar tidak kering. Kemudian pinggir-pinggirnya atau ujungnya kita capit-capit seperti ini. Dan akan kita gulung dari bagian atas. Kita gulung aja seperti ini perlahan, tidak usah ditekan ya. Kemudian untuk bagian ujungnya dan pinggirannya kita cubit-cubit seperti ini sampai teksturnya tuh halus. Kita cubit-cubit dan kita rapatkan seperti ini ya. Dan di sini aku menggunakan loyang brownies dan ini loyangnya sudah diolesi dengan margarin. Boleh juga dikasih dengan kertas roti untuk bagian bawahnya. Kemudian ini kita taruh di atas loyang seperti ini taruhnya. Kasih jarak aja ya, jangan terlalu rapat. Kemudian kita lakukan semuanya sampai selesai.
Setelah ditaruh di loyang seperti ini, dan ini akan kita diamkan lagi. Kita diamkan sekitar 45 menit sebelum di oven. Kita tutup dengan kain bersih. Tahap kedua, kita akan membuat cream cheese dan nougat kacang. Siapkan cream cheese. Di sini aku menggunakan cream cheese instan yang merek Pro Cheese. Ini aku pakai seperempat aja, dan kita aduk seperti ini sampai teksturnya halus. Jika teksturnya sudah halus, masukkan 1 saset susu SKM, bisa merek apa aja ya. Kemudian ini kita aduk lagi sampai teksturnya menjadi soft dan creamy. Jika teksturnya sudah soft dan creamy seperti ini kita sisihkan. Siapkan whipping cream. Di sini aku pakai 50 gram whipping cream bubuk dan 100 ml air dingin, dan kita kocok aja sampai teksturnya menjadi soft seperti ini. Tidak usah perlu sampai soft peak atau kelamaan untuk mengaduknya, nanti bisa menjadi cair kembali. Nah, untuk teksturnya itu seperti ini ya. Kemudian langsung aja kita masukkan campuran cream cheese dan susu SKM tadi. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur dengan merata. Masukkan 30 gram karamel. Di sini aku menggunakan selai karamel instan. Untuk selai karamelnya seperti ini ya, merek Morin topping karamel. Ini tuh udah enak banget rasanya. Atau kalau teman-teman mau buat karamel sendiri juga boleh. Langsung aja ini kita masukkan ke dalam cream cheese-nya. Kemudian ini kita aduk kembali sampai tercampur dengan merata. Setelah merata seperti ini kita sisihkan. Lalu kita akan membuat nougat kacang. Siapkan kacang cacah dan gula pasir. Untuk kacang cacahnya aku pakai 30 gram kacang cacah dan 2 sendok makan gula pasir. Untuk kacang cacah ini tidak perlu disangrai atau tidak perlu digoreng lagi karena ini sudah matang. Teman-teman bisa membelinya di toko kue atau di online. Kemudian ini akan kita masak. Siapkan wajan, masukkan gula pasir terlebih dahulu. Kita akan memasak gulanya sampai tekstur gulanya mencair, jangan diaduk dulu. Jika sudah setengah mencair, ini boleh kita aduk sampai gulanya mencair. Jika sudah gulanya mencair seperti ini, masukkan kacang cacahnya. Kita aduk sampai tercampur merata. Untuk memasak gulanya, teman-teman harus perhatikan agar tidak menjadi keras. Kalau gulanya mengeras, teman-teman bisa kasih air sedikit dan akan cair kembali. Jika tekstur kacangnya sudah mengeras dan menggumpal seperti ini tandanya sudah matang. Teman-teman bisa matikan kompor dan kita dinginkan. Setelah didinginkan, tekstur kacangnya bisa mengeras seperti ini, tapi ini nggak masalah. Nanti ini akan kita hancurkan, masukkan ke dalam plastik terlebih dahulu. Kemudian ini akan kita tumbuk, bisa menggunakan ulekan. Di sini aku menggunakan rolling pin. Kita hancurkan sampai menjadi remahan. Kemudian ini aku taruh di wadah dan kita lihat teksturnya ini menjadi remahan seperti ini, tidak perlu terlalu halus. Ini sudah cukup. Kemudian kita sisihkan. Kemudian kita lanjut ke rotinya, dan ini sudah 45 menit. Rotinya sudah mengembang 2 kali lipat. Sebelum di oven, ini akan kita olesi permukaan atasnya menggunakan susu full cream agar nanti permukaannya itu terlihat coklat. Setelah permukaannya sudah selesai dioleskan, kemudian ini kita kasih parutan keju di bagian atasnya sedikit aja. Lalu ini akan kita oven. Sebelumnya ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu sekitar 15 menit. Kemudian ini akan kita oven sekitar 20-25 menit dan ditaruh di bagian tengah. Di sini aku menggunakan oven tangkring. Untuk oven tangkring ini apinya sedang aja. Untuk karakteristik oven itu bisa berbeda-beda. Teman-teman bisa menyesuaikan ovennya masing-masing ya. Setelah rotinya matang, ini tampilan roti ketika keluar oven. Di saat rotinya masih panas, kita akan mengolesinya dengan margarin agar permukaannya itu mengkilat dan cantik. Dan ini rotinya sudah dibalik. Selagi rotinya masih panas, kita harus membaliknya agar rotinya itu tidak menguap di dalam loyangnya. Dan kemudian ini akan kita potong. Kita potong disesuaikan dengan garisnya. Jika rotinya sudah dipotong, dan di sini akan kita sisipkan cream cheese yang sudah aku buat sebelumnya, dan ini kita taruh disisipkan di bagian yang sudah dipotong tadi. Jika cream cheese-nya sudah disisipkan, kemudian kita taruh cream cheese-nya di bagian atasnya.
Kemudian kita kasih kacang yang sudah kita buat sebelumnya, kita taburi di atas permukaan rotinya. Ini dia hasilnya sudah selesai. Nah, kalau teman-teman mau ide jualan juga boleh ya. Bisa diwadahi kotak seperti ini agar ada nilai jualnya. Untuk satu resep ini aku dapat 2 loyang. Kalau teman-teman mau jual itu disesuaikan dengan budget masing-masing dan kota masing-masing, disesuaikan dengan harga modalnya. Kalau di Kota Lampung, roti keset anget ini harganya kisaran 30 sampai 45.000. Murah banget ya teman-teman. Karena saking murahnya, konsumen Rokes itu sampai 3 kali order dan selalu sold out. Nah, daripada nggak kebagian untuk beli Rokes, kalian bisa bikin sendiri aja versi homemade yang udah aku kasih resepnya di deskripsi box. Kalian bisa lihat aja nanti resepnya ada di deskripsi box. Sekarang mau aku cobain Rokesnya. Dari teksturnya aja kalian bisa lihat rotinya lembut banget dan cream cheese-nya itu lumer banget ya. Untuk roti keset anget ini disajikan saat dingin lebih enak ya. Dan di sini akan aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep banget teman-teman, enak, rotinya lembut dan cream cheese-nya tuh lumer banget di mulut ya. Di video aku sebelumnya aku udah pernah bikin roti keset anget versi Udane. Itu versi Udane lebih lembut lagi dari versi ini ya. Kalian bisa coba metode yang mana aja, tapi menurutku lebih lembut menggunakan metode Udane. Untuk rasanya sama-sama enak dan lumer banget di mulut, cocok banget disajikan di saat dingin. Cukup sekian videoku kali ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Maaf kalau ada kata salah dalam penyampaian. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.